Dalam lembaran-lembaran sejarah Tiongkok kuno, terdapat sebuah dinasti yang meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, namun dinasti tersebut berhasil meninggalkan warisan yang mendalam dan sangat berpengaruh bagi peradaban Tiongkok dan dunia. Dinasti tersebut adalah dinasti Sui, dinasti yang terbentuk setelah terjadinya fragmentasi pemerintahan antara dinasti-dinasti di utara dan juga dinasti-dinasti di selatan. Dinasti Sui adalah dinasti yang menjadi jembatan antara periode perpecahan panjang yang dikenal sebagai zaman 6 dinasti yang terjadi dari tahun 220 Masehi hingga tahun 589 Masehi dan era keemasan kebudayaan serta pemerintahan Tiongkok di bawah dinasti Tang yang berkuasa dari tahun 618 Masehi hingga tahun 907 Masehi. Meskipun hanya berkuasa selama kurang dari 4 dekade lamanya, dinasti Sui berhasil mempersatukan Tiongkok setelah berabad-abad terpecah belah, membangun infrastruktur monumental, dan menciptakan fondasi bagi kemajuan budaya, ekonomi, dan juga politik yang akan dicapai oleh dinasti-dinasti berikutnya. Sebelum berbicara banyak mengenai dinasti Sui, alangkah baiknya kita menelusuri kondisi politik, sosial, dan juga ekonomi pada masa zaman 6 dinasti, serta peran kunci yang dimainkan oleh keluarga Yang dalam mempersatukan Tiongkok. Zaman 6 dinasti adalah periode dalam sejarah Tiongkok yang ditandai oleh perpecahan politik, perang saudara, dan pergantian kekuasaan yang terjadi begitu cepat. Periode yang dimulai setelah jatuhnya dinasti Han pada sekitar tahun 220 Masehi dan berlangsung hingga reunifikasi Tiongkok kembali di bawah dinasti Sui pada sekitar tahun 589 Masehi. Zaman 6 dinasti terjadi tepat setelah runtuhnya dinasti Han, di mana pada akhirnya Tiongkok terpecah menjadi beberapa kerajaan yang saling bersaing. Di utara, terdapat serangkaian dinasti-dinasti yang didirikan oleh suku-suku nomaden seperti suku Xianbei, suku Xiongnu, dan suku Jie. Sementara itu di wilayah selatan, terdapat dinasti-dinasti yang didirikan oleh etnis Han atau etnis asli Cina seperti dinasti Jin Timur yang berdiri dari tahun 317 Masehi hingga tahun 420 Masehi dan dinasti Liu Song yang berdiri dari tahun 420 Masehi hingga tahun 479 Masehi. Pada zaman 6 dinasti, diliputi dengan beragam konflik internal dan juga perang saudara. Banyak kerajaan yang saling berperang untuk memperluas wilayah dan kekuasaan mereka, menciptakan ketidakstabilan politik, serta menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat, termasuk kelaparan, wabah penyakit, dan pengungsian massal. Perpecahan politik juga berdampak pada fragmentasi budaya dan juga ekonomi, di mana wilayah utara dan selatan Tiongkok mengembangkan tradisi dan sistem ekonomi yang berbeda, sehingga menghambat perdagangan antar wilayah dan perkembangan budaya pun terfragmentasi. Pada akhir zaman 6 dinasti, kekuatan politik mulai bergeser ke wilayah utara Tiongkok. Beberapa dinasti utara seperti dinasti Wei Utara berhasil mencapai stabilitas relatif dan memulai proses reunifikasi Cina. Dinasti Wei Utara yang didirikan oleh suku Xianbei berhasil mempersatukan wilayah utara Tiongkok dan menerapkan kebijakan sinifikasi, yakni sebuah proses penyesuaian budaya Tiongkok, di mana mereka meniru serta mengadopsi sistem administrasi dan juga budaya Han, sehingga membantu mempersiapkan pondasi untuk reunifikasi Tiongkok kembali. Namun pada sekitar tahun 534 Masehi, Wei Utara akhirnya terpecah menjadi Wei Timur dan juga Wei Barat setelah terjadinya konflik di dalam internal kekaisaran. Perpecahan ini pun melemahkan kekuatan utara dan membuka peluang bagi kekuatan baru untuk muncul. Dalam kekacauan politik yang melanda Tiongkok Utara, keluarga Yang muncul sebagai kekuatan baru yang mampu mempersatukan wilayah utara dan juga wilayah selatan. Keluarga Yang sendiri berasal dari wilayah Hongnong dan memiliki hubungan darah dengan bangsawan-bangsawan terkemuka dari wilayah Wei Barat. Yang Jian adalah seorang jenderal dan bangsawan setia kepada Wei Barat. Ia menikahi putri dari keluarga Dugu, salah satu keluarga paling berpengaruh di wilayah Wei Barat. Dan setelah Wei Barat runtuh dan digantikan oleh dinasti Zhou Utara, Yang Jian pun segera naik pangkat dan menjadi pejabat tinggi di pemerintahan. Pada sekitar tahun 581 Masehi, Yang Jian melakukan kudeta terhadap dinasti Zhou Utara dan memproklamirkan berdirinya dinasti Sui. Ia mengambil gelar Kaisar Wen dan memulai proses reunifikasi Tiongkok kembali di bawah namanya. Dengan dukungan militer dan politik yang kuat, Kaisar Wen berhasil menaklukkan dinasti Chen di selatan pada sekitar tahun 589 Masehi sehingga mempersatukan Tiongkok untuk pertama kalinya setelah berabad-abad terpecah belah. Berdirinya dinasti Sui tidak hanya disebabkan oleh ambisi pribadi Yang Jian saja, akan tetapi juga didukung oleh beberapa faktor internal dan juga faktor eksternal. Di kala tersebut, dinasti Chen yang menguasai wilayah selatan Tiongkok sedang mengalami kemunduran internal, dan serangkaian kebobrokan seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan ketidakmampuan militer membuat mereka rentan terhadap serangan dari utara. Tak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, Kaisar Wen pun segera berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk bangsawan, pejabat, dan panglima militer untuk melakukan serangan ke wilayah selatan. Ia juga menerapkan kebijakan yang populer seperti mengurangi pajak dan kerja paksa yang membantu mendapatkan dukungan dari rakyat.
Dinasti Sui sendiri mewarisi sistem administrasi dan militer yang efisien dari wilayah Wei Utara dan juga Zhou Utara. Kaisar Wen melakukan reformasi militer dengan meningkatkan disiplin dan juga efisiensi pasukan, dan ia pun juga membangun armada sungai yang kuat, karena penaklukan dinasti Chen akan membutuhkan operasi militer di sepanjang sungai Yangtze. Dinasti Sui mempersiapkan logistik yang matang, termasuk pengumpulan persediaan makanan, senjata, dan juga transportasi. Mereka juga membangun jalan dan jembatan untuk memudahkan pergerakan pasukan, dan sistem yang akan sangat membantu Kaisar Wen dalam mengelola pemerintahan dan melancarkan kampanye militer di masa yang akan datang. Penaklukan dinasti Chen oleh dinasti Sui pun akhirnya terjadi pada sekitar tahun 589 Masehi dan merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah Tiongkok karena menandai reunifikasi Tiongkok kembali setelah berabad-abad terpecah belah. Kaisar Wen dan para jenderalnya segera merancang strategi yang cermat untuk menaklukkan dinasti Chen, strategi yang mencakup serangan dari berbagai arah dan penggunaan propaganda dan eksploitasi kelemahan internal dinasti Chen. Mereka segera menyebarkan pesan bahwa reunifikasi Tiongkok adalah takdir dan bahwa dinasti Chen tidak memiliki legitimasi untuk memerintah dataran Tiongkok. Di waktu terpisah, dinasti Chen sedang mengalami kemunduran internal, termasuk korupsi di kalangan para pejabat, ketidakpuasan oleh rakyat, dan ketidakmampuan militer semakin memperparah situasi dinasti ini. Melihat celah ini, Kaisar Wen segera memanfaatkan kelemahan ini dengan membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang tidak puas di wilayah selatan. Dalam rancangan strateginya, dinasti Sui merencanakan serangan dari berbagai arah untuk membagi perhatian dan sumber daya dinasti Chen. Mereka mengerahkan pasukan darat dan armada sungai untuk menyerang dari utara, barat, dan juga wilayah timur. Penaklukan dinasti Chen dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari serangan awal pada sekitar tahun 588 Masehi, di mana dinasti Sui melancarkan serangan besar-besaran terhadap dinasti Chen. Pasukan Sui dipimpin oleh jenderal-jenderal terkemuka seperti Jenderal Yang Su, Jenderal He Ruobi, dan Jenderal Wang Xiji. Mereka menyerang dari berbagai arah, termasuk dari wilayah Sichuan di barat dan wilayah Yangtze di timur. Pertempuran besar terjadi di sepanjang sungai Yangtze yang merupakan garis pertahanan utama dinasti Chen. Pasukan Sui menggunakan armada sungai mereka untuk menyeberangi sungai dan menyeberang posisi-posisi pertahanan pasukan Chen. Meskipun menghadapi perlawanan sengit, pasukan Sui berhasil merebut beberapa kota penting, termasuk Jingzhou dan juga Jiangling. Pada sekitar tahun 589 Masehi, pasukan Sui mencapai ibu kota dinasti Chen, yaitu Jiangkang, dan mereka mengepung kota tersebut dan melancarkan serangan besar-besaran setelahnya. Meskipun pasukan Chen melakukan perlawanan yang gigih, mereka pada akhirnya kewalahan oleh jumlah dan persenjataan pasukan Sui yang lebih unggul. Pada akhir tahun 589 Masehi, Jiangkang jatuh ke tangan pasukan Sui, dan Kaisar Chen Shuabu atau penguasa terakhir dinasti Chen menyerah dan ditangkap, dan dengan jatuhnya Jiangkang, dinasti Chen pun secara resmi berakhir dan Tiongkok dipersatukan kembali di bawah kekuasaan dinasti Sui. Dalam perjalanan singkatnya, terdapat 4 kaisar yang memerintah dinasti Sui. Namun dari 4 kaisar tersebut terdapat 2 kaisar utama yang memerintah dinasti Sui yang berumur pendek ini. Kaisar pertama dinasti Sui adalah Kaisar Wen, kaisar yang berhasil menyatukan kembali seluruh daratan Tiongkok di bawah namanya. Dan setelah mempersatukan Tiongkok, Kaisar Wen segera menerapkan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan pusat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia segera menghapus banyak kebijakan feodal yang telah menyebabkan perpecahan pada periode sebelumnya, serta mempromosikan penggunaan bahasa dan budaya Tionghoa sebagai alat untuk menyatukan wilayah utara dan juga selatan. Kaisar Wen melakukan serangkaian reformasi administratif yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan pusat dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Beberapa reformasi penting meliputi pengenalan sistem administrasi yang terstruktur, yang terdiri dari 3 departemen utama, seperti kanseleri atau kanselor, sekretariat agung, dan departemen urusan negara, serta 6 kementerian, yaitu Kementerian Pajak, Kementerian Personil, Kementerian Ritus, Kementerian Perang, Kementerian Hukuman, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini menjadi model untuk pemerintahan sentral di Tiongkok selama berabad-abad selanjutnya. Kaisar Wen juga mengurangi jumlah pejabat pemerintah dan meningkatkan standar untuk seleksi pejabat negara. Ia juga memperkenalkan sistem ujian kenegaraan yang lebih formal dan kelak menjadi dasar bagi sistem ujian kekaisaran di masa depan. Kaisar Wen pun membagi Tiongkok menjadi provinsi, prefektur, dan kabupaten yang masing-masing dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan demi tujuan membantu mengurangi kekuatan lokal serta memperkuat kendali pusat. Dan selain itu, Kaisar Wen juga melakukan reformasi ekonomi yang signifikan untuk memperkuat perekonomian Tiongkok dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa kebijakan ekonomi penting meliputi penerapan sistem redistribusi tanah yang dikenal sebagai sistem equal field, di mana tanah dibagi secara merata di antara keluarga petani dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan produksi pertanian.
Kaisar pun juga menyederhanakan sistem pajak dan mengurangi beban pajak pada petani dengan memperkenalkan sistem pajak yang didasarkan pada jumlah tanah yang dimiliki yang dapat membantu meningkatkan pendapatan negara serta mengurangi korupsi. Kaisar Wen juga memulai proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk diantaranya ialah pembangunan kanal dan jalan raya. Salah satu proyek paling terkenal adalah pembangunan kanal besar yang menghubungkan Sungai Kuning dan Sungai Yangtze, yang dapat memfasilitasi transportasi dan perdagangan di seluruh Tiongkok. Selain bidang tata negara, perekonomian, dan infrastruktur, Kaisar juga melakukan serangkaian reformasi militer untuk memperkuat pertahanan negara dan memastikan stabilitas internal. Ia segera membentuk tentara profesional yang terlatih dan terorganisir dengan baik, serta memperkuat pertahanan perbatasan utara untuk melindungi Tiongkok dari serangan suku-suku nomaden seperti suku Tuk. Selain bidang tersebut, Kaisar Wen juga turut serta mempromosikan budaya dan juga agama sebagai alat untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya. Ia mendukung Konfusianisme sebagai ideologi negara, akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada praktik keagamaan lainnya, seperti Buddhisme dan juga Taoisme. Hal ini sendiri dianggap wajar sebab Kaisar Wen dikenal sebagai seorang penganut Buddhisme yang taat dan membangun banyak kuil Buddha selama masa pemerintahannya. Kaisar Wen sendiri menikah dengan Permaisuri Dugu yang dikenal sebagai salah satu permaisuri paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Pasangan ini memiliki beberapa anak termasuk Yang Guang yang kemudian menjadi Kaisar Yang dari Sui. Namun hubungan keluarga Kaisar Wen tidak selalu harmonis dan persaingan di antara anak-anaknya akhirnya menyebabkan ketidakstabilan di akhir masa pemerintahannya. Kaisar Wen yang telah memerintah selama 23 tahun lamanya pada akhirnya mengakhiri masa pemerintahannya setelah meninggal pada sekitar tahun 604 Masehi dan praktis posisinya digantikan oleh putranya yaitu Yang Guang yang kemudian naik tahta sebagai Kaisar Yang. Masa pemerintahan Kaisar Yang dari dinasti Sui yang merupakan periode penting dalam sejarah Tiongkok yang meninggalkan warisan kompleks baik dalam hal pencapaian maupun kontroversi. Kaisar Yang merupakan kaisar kedua dari dinasti Sui dan memerintah sekitar tahun 604 Masehi hingga tahun 618 Masehi. Masa pemerintahannya sering dianggap sebagai periode kemegahan sekaligus kehancuran yang akhirnya menjadi salah satu penyebab runtuhnya dinasti Sui. Kaisar Yang sendiri adalah putra kedua dari Kaisar Wen, pendiri dinasti Sui. Sebelum menjadi kaisar, Yang Guang dikenal sebagai seorang pangeran yang ambisius serta cerdik dan ia berhasil merebut tahta dari kakaknya, Yang Yong, dengan beragam intrik politik serta serangkaian manipulasi kepada ayahandanya sendiri. Dan terbukti setelah kematian Kaisar Wen yang terjadi pada tahun 604 Masehi. Yang Guang segera naik tahta dan mengambil nama Kaisar Yang. Meskipun beberapa sumber sejarah menyebutkan meninggalnya Kaisar Wen sebagai sebuah pembunuhan yang telah diatur oleh putranya sendiri tersebut. Meskipun masa pemerintahan Kaisar Yang sering dikritik karena kebijakan yang otoriter dan juga boros, Kaisar Yang juga melakukan beberapa proyek besar yang memiliki dampak jangka panjang bagi Tiongkok. Beberapa pencapaian penting selama pemerintahannya meliputi pembangunan beragam infrastruktur, seperti pembangunan terusan besar Tiongkok yang menghubungkan Sungai Kuning dan juga Sungai Yangtze. Proyek yang bertujuan untuk memfasilitasi transportasi barang, terutama biji-bijian dari wilayah selatan yang subur ke wilayah ibu kota di wilayah utara. Terusan ini juga memperkuat integrasi ekonomi dan politik antara wilayah utara dan juga selatan Tiongkok. Meskipun proyek ini memakan biaya besar dan mengorbankan banyak nyawa pekerjanya, terusan besar tetap menjadi salah satu pencapaian teknik paling mengesankan dalam sejarah Tiongkok dan digunakan selama berabad-abad setelahnya. Kaisar Yang juga memerintahkan pembangunan dan perluasan beberapa kota besar, termasuk Luoyang yang dijadikan sebagai ibu kota kedua, dan selain itu, ia juga membangun istana megah dan juga infrastruktur publik lainnya. Proyek-proyek ini bertujuan untuk memamerkan kekuatan dan kemegahan dinasti Sui, akan tetapi juga menimbulkan beban finansial yang besar bagi para masyarakat. Tak hanya di bidang infrastruktur saja, Kaisar Yang melanjutkan kebijakan ekspansionis ayahnya dengan melakukan serangkaian kampanye militer untuk memperluas wilayah kekaisaran. Ia dikenal sebagai kaisar pertama Tiongkok yang melancarkan serangkaian kampanye militer terhadap kerajaan Goguryeo di wilayah Korea Utara. Meskipun kampanye ini berakhir dengan kegagalan dan menimbulkan kerugian besar baik dalam hal sumber daya maupun nyawa para prajuritnya. Selain mencoba menyebarkan pengaruhnya ke Asia Timur, ia juga memperkuat pengaruh Tiongkok ke wilayah Asia Tengah dan juga Asia Tenggara. Kaisar Yang juga melanjutkan reformasi administratif yang telah digagas oleh ayahnya, termasuk sistem ujian kenegaraan untuk merekrut para pejabat berbakat. Ia pun juga mendukung perkembangan budaya dan seni, serta mempromosikan ajaran Konfusianisme dan Buddhisme seperti yang dilakukan oleh sang ayahanda. Meskipun memiliki beberapa pencapaian besar, pemerintahan Kaisar Yang juga diwarnai oleh kebijakan-kebijakan yang otoriter, boros, dan kerap kali dianggap kejam dan melampaui batas. Beragam kebijakan dan tindakan yang kontroversial yang dilakukan oleh Kaisar Yang antara lain proyek-proyek besar, seperti terusan besar dan pembangunan istana yang membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya yang sangat besar.
Demi memenuhi kebutuhan sumber daya dan tenaga kerja, Kaisar yang memberlakukan pajak tinggi dan kerja paksa terhadap para rakyatnya yang menyebabkan penderitaan dan juga kemiskinan yang segera meluas. Banyak pekerja yang tewas dikarenakan kondisi kerja yang buruk, kelaparan, dan beragam penyakit. Kampanye militer Kaisar Yang, terutama terhadap kerajaan Goguryeo, juga berakhir malapetaka dan kegagalan yang menimbulkan kerugian besar di pihak kekaisaran. Kampanye militer dinasti Sui melawan kerajaan Goguryeo Korea adalah salah satu upaya militer paling ambisius dan juga kontroversial dalam sejarah Tiongkok kuno. Kampanye ini sendiri dilancarkan oleh Kaisar Yang dan terjadi dalam 3 ekspedisi besar antara tahun 612 Masehi hingga tahun 614 Masehi. Meskipun dinasti Sui memiliki sumber daya manusia dan materi yang sangat besar, kampanye ini berakhir dengan kegagalan dan menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat keruntuhan dinasti Sui. Kerajaan Goguryeo sendiri adalah salah satu dari 3 kerajaan Korea dan merupakan kekuatan regional yang kuat di wilayah Asia Timur. Goguryeo sendiri menguasai wilayah yang meliputi sebagian besar semenanjung Korea dan juga wilayah Manchuria. Sejak awal, hubungan antara Goguryeo dan dinasti Sui tegang dikarenakan beberapa faktor seperti persaingan wilayah, ketidakpatuhan Goguryeo pada dinasti Sui, serta ambisi kaisar dinasti Sui yang ingin memperluas pengaruhnya dan kekuasaannya ke seluruh wilayah Asia Timur termasuk Korea. Oleh karena serangkaian faktor tersebut, dinasti Sui melancarkan kampanye ekspansionisnya ke wilayah Goguryeo. Terdapat 3 kampanye militer yang terjadi antara dinasti Sui dan kerajaan Goguryeo, antara lain kampanye militer pertama yang terjadi pada sekitar tahun 612 Masehi. Kampanye pertama adalah kampanye yang paling besar dan paling ambisius, di mana Kaisar Yang memobilisasi pasukan besar-besaran dan diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta tentara dan 2 juta pendukung logistik. Meskipun pasukan dinasti Sui berhasil mencapai pinggiran Pyongyang atau ibu kota Goguryeo, mereka menghadapi kesulitan logistik dengan perlawanan sengit dari pasukan Goguryeo. Jenderal Goguryeo, yaitu LG Mundeok, menggunakan taktik gerilya dan memotong jalur pasukan Sui. Pasukan Sui sendiri terpaksa mundur setelah menderita kerugian besar dan hanya sekitar 2.700 tentara Sui yang berhasil kembali ke Tiongkok. Selanjutnya kampanye kedua yang terjadi pada sekitar tahun 613 Masehi, di mana pada kampanye ini dilancarkan tepat setahun setelah kegagalan pertama. Kaisar Yang sekali lagi memobilisasi pasukannya meskipun lebih kecil dari kampanye sebelumnya. Pasukan Sui kembali mengepung Pyongyang, tetapi pemberontakan internal di Tiongkok memaksa Kaisar Yang untuk menarik pasukannya kembali, dan kampanye ini kembali gagal mencapai tujuannya karena masalah internal dan perlawanan Goguryeo. Dan kampanye terakhir atau yang ketiga terjadi pada sekitar tahun 614 Masehi atau setahun setelah kegagalan serangan kedua. Kampanye ketiga adalah upaya terakhir Kaisar Yang untuk menaklukkan Goguryeo, dan pasukan Sui kembali dikerahkan, akan tetapi dengan sumber daya yang semakin menipis akibat 2 kampanye sebelumnya. Pasukan Sui sendiri berhasil mencapai Pyongyang, akan tetapi Goguryeo setuju untuk berdamai dengan syarat simbolis. Kaisar Yang pun menerima perdamaian ini, tetapi Goguryeo tidak benar-benar tunduk. Kampanye ini tidak mencapai tujuan utamanya dan hanya memperburuk situasi ekonomi dan sosial di wilayah Tiongkok. Kampanye militer ini menghabiskan sumber daya manusia dan militer dari dinasti Sui. Jutaan tentara dan rakyat tewas atau menderita akibat perang ini, dan oleh karenanya beban ekonomi dan kerja paksa ditimpakan kepada rakyat, serta memicu ketidakpuasan sosial yang meluas. Setelah kegagalan kampanye militer ini, kehidupan sang kaisar semakin tersorot oleh masyarakat yang meradang akibat tindakannya yang sangat fatal tersebut. Kaisar Yang pun akhirnya dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan juga boros, dan seringkali mengadakan pesta besar serta perjalanan mewah ke berbagai wilayah kekaisaran yang menghabiskan sumber daya negara. Perilakunya ini kian memperburuk citranya di mata masyarakat dan elit pemerintahan. Kaisar Yang sendiri juga tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menekan oposisi dan mempertahankan kekuasaannya, di mana ia mengeksekusi banyak pejabat dan bangsawan yang dianggap sebagai ancaman, dan segera menciptakan ketakutan dan ketidakpuasan di kalangan para elit kekaisaran. Kebijakan Kaisar Yang otoriter dan juga boros akhirnya menimbulkan pemberontakan dan ketidakpuasan yang meluas di seluruh wilayah kekaisaran. Dinasti Sui dikenal karena reformasi besar-besaran dalam administrasi, sistem pajak, dan pembangunan infrastruktur seperti terusan besar Tiongkok dan rekonstruksi tembok besar. Namun ambisi besar dinasti Sui juga menjadi bumerang, terutama di bawah pemerintahan Kaisar Yang menggantikan Kaisar Wen pada sekitar tahun 604 Masehi. Kaisar Yang meskipun memiliki visi besar untuk memperluas kekuasaan dan kemakmuran Tiongkok, seringkali mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan beberapa kebijaksanaan yang kontroversial meliputi kampanye militer yang gagal, pembangunan infrastruktur besar-besaran, serta beban ekonomi dan pajak yang begitu berat. Meskipun proyek ini memiliki nilai strategis dan ekonomi jangka panjang, pembangunannya memakan biaya besar dan mengorbankan banyak nyawa rakyat biasa yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang buruk.
Selain eksploitasi dan penyiksaan pada proyek-proyek skala nasional, Kaisar Yang juga dikritisi karena melancarkan 3 kampanye militer besar-besaran melawan kerajaan Goguryeo di Korea yang berakhir malapetaka dan menyulut kemarahan masyarakat dinasti Sui secara luas. Pemberontakan petani pun mulai bermunculan di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang paling menderita akibat kebijakan Kaisar Yang. Pada sekitar tahun 613 Masehi, pemberontakan pun akhirnya pecah secara besar-besaran dan terjadi di seluruh wilayah Tiongkok. Pemberontakan ini melibatkan berbagai kelompok mulai dari petani hingga bangsawan yang tidak puas. Beberapa pemberontakan utama seperti pemberontakan Wagang, yaitu sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Cairang dan juga Limi. Pemberontakan ini berusaha menggulingkan pemerintahan Kaisar Yang dari Sui, dan gerakan ini pun berkembang menjadi kekuatan besar yang hampir berhasil menggantikan dinasti Sui sebelum akhirnya dikalahkan oleh dinasti Tang. Pasukan Wagang berhasil menguasai wilayah luas di sekitar Henan dan juga Luoyang, dan mereka pun berhasil mengalahkan banyak pasukan dinasti Sui dan hampir menggulingkan kekuasaan pusat. Pemberontakan ini menjadi salah satu peristiwa yang menandai menurunnya pengaruh dinasti Sui. Selain pemberontakan Wagang di utara, ada juga pemberontakan Du Fuwei dan juga Fu Gongxi, sebuah pemberontakan yang terjadi di wilayah selatan dan semakin melemahkan kekuatan militer Sui. Dengan pecahnya beragam pemberontakan, Kaisar Yang juga menghadapi krisis legitimasi karena gaya pemerintahannya yang otoriter dan seringkali tidak peduli terhadap nasib rakyat. Banyak pejabat dan bangsawan yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinannya, dan selain itu konflik internal di istana termasuk persaingan antar keluarga bangsawan semakin melemahkan pemerintahan. Pada sekitar tahun 617 Masehi, situasi semakin memburuk ketika Li Yuan, seorang bangsawan dan jenderal Sui, memberontak dan mendeklarasikan berdirinya dinasti Tang. Kaisar yang saat itu berada di Jiangdu segera kehilangan kendali atas pemerintahan dan akhirnya pada sekitar tahun 618 Masehi, Kaisar Yang dibunuh oleh seorang jenderalnya sendiri yang bernama Yuan Huaji dan menandai berakhirnya dinasti Sui. Dinasti Tang sendiri kemudian berhasil memulihkan stabilitas dan membawa Tiongkok ke era keemasan baru. Dinasti Sui yang pernah berdiri dengan megah dan menjadi pemersatu Tiongkok setelah berabad-abad terpecah belah, akhirnya menemui titik akhirnya. Meskipun hanya bertahan selama kurang dari 4 dekade, dinasti ini meninggalkan jejak yang dalam sejarah Tiongkok. Pencapaian-pencapaian besar seperti pembangunan terusan besar, penyatuan kembali Tiongkok Utara dan Selatan, serta reformasi birokrasi dan juga sistem pemerintahan menjadi bukti ambisi dan visi besar bagi para penguasanya, terutama Kaisar Wen dan juga Kaisar Yang. Namun ambisi yang terlalu besar dan kebijakan-kebijakan yang terlalu keras menjadi bumerang bagi dinasti Sui. Proyek-proyek besar seperti pembangunan terusan besar dan ekspedisi militer yang mahal terhadap Korea menimbulkan beban berat bagi rakyat. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan penderitaan rakyat jelata memicu ketidakpuasan dan pemberontakan di berbagai wilayah. Kaisar yang awalnya diharapkan mendapat meneruskan kejayaan ayahnya justru dianggap sebagai penguasa yang otoriter dan juga boros. Kebijakannya yang agresif dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan rakyat akhirnya menggerogoti stabilitas dinasti. Pada sekitar tahun 618 Masehi, pemberontakan besar-besaran dan ketidakstabilan internal pun memuncak. Kaisar Yang dibunuh, dan dinasti Sui pun runtuh, dan kekuasaan kemudian beralih ke tangan Li Yuan yang mendirikan dinasti Tang. Meskipun Sui telah jatuh, warisannya tidaklah sia-sia. Dinasti Tang, yang sering disebut sebagai zaman keemasan Tiongkok, banyak mengambil alih dan menyempurnakan sistem yang ditinggalkan oleh Sui, seperti sistem ujian kenegaraan, dan juga infrastruktur yang telah dibangun. Dinasti Sui mungkin hanya sebuah bab singkat dalam sejarah panjang Tiongkok, akan tetapi pengaruhnya tetaplah abadi. Sebagai pendahulu dinasti Tang, dinasti Sui telah meletakkan pondasi bagi kebangkitan dan kejayaan Tiongkok di masa-masa berikutnya. Meskipun berakhir dengan tragis, dinasti Sui tetap dikenang sebagai dinasti yang berani bermimpi besar dan berusaha mewujudkannya, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal.